kondisi unit percobaan kita. Kalau kita bicara rancangan percobaan itu memuat nanti rancangan perlakuan dan rancangan lingkungan. Ya. Nanti kita bicarakan yang di klasifikasi rancangan percobaan. Mengapa semakin kecil perbedaan dari semakin besar ulangan yang diperlukan? Tadi sudah dijelaskan ya. Jadi untuk mendeteksi perbedaan yang kecil itu perlu ulangan yang lebih banyak. Logikanya kayak gini aja. Ya. Misalnya nih, kalau dua buah perlakuan memberikan hasil perbedaannya besar, rata-ratanya nanti diperoleh perbedaannya besar. Ya. Nah itu mungkin untuk hal-hal yang seperti itu tidak, kalau jelas kelihatan bedanya gitu ya, itu tidak memerlukan uji statistik. Ya. Misalnya antara 50 sama 100 gitu hasil, ya. Itu untuk hal seperti itu mungkin kita nggak memerlukan, kalau diuji pun ya udah beda. Tapi untuk yang bedanya kita nggak yakin nih karena memang beda antar perlakuan atau memang karena faktor kebetulan saja ya. Nah itu perlu untuk mendeteksi yang kecil-kecil itu perlu ditambah ulangan. Nah yang mengakibatkan tadi kenapa ya kok setelah diupayakan dikontrol gitu ya, ada pengendalian lingkungan, kemudian kok tetap masih perlu ada ulangan ya gitu. Kok ini sama perlakuannya kok hasilnya bisa beda ya, karena faktor apa ya? Ya itu yang faktor-faktor yang lain ya misalnya genetis gitu ya, dari bibitnya, meskipun bibitnya sama ya pasti ya ada saja bedanya, tapi yang diharapkan yang seperti itu kecil. Nah tapi kalau nggak diulang itu tadi tidak bisa diduga ya. Oke. Terus apa ini? Nanti ya yang Samuel ada? Ada Bu, ada. Ya. Kamu tadi nanya tentang galan percobaan, bisa dipahami? Bisa Bu, bisa. Oke. Jadi itu kalau sebenarnya untuk model-model perancangan percobaan itu ada modelnya juga gitu, mirip seperti regresi itu. Nah dan di modelnya itu juga mengandung error gitu ya. Jadi ada komponen sistematiknya, yaitu yang berupaya kita jelaskan, kita lihat pengaruhnya tadi, yaitu yang diakibatkan perbedaan perlakuan, kemudian ditambah error.
Jadi selain diakibatkan oleh perbedaan antar pelakuan, itu akan masuk ke error. Nah, kalau misalnya tadi ya, unit percobaan nggak homogen misalnya ya, kemudian tidak dilakukan penanganan. Kalau kita bisa lakukan pengelompokan, kita kelompokkan dulu. Kalau tidak, itu akan memperbesar error. Ya. Jadi errornya besar, nanti jadi nggak sensitif mendeteksi perbedaan antar pelakuan. Karena intinya nanti pada pengujiannya, nanti kalau kalian lebih lanjut ya, itu sebenarnya kita membandingkan ragam antar pelakuan dengan ragam dalam perlakuan. Ya. Jadi yang dalam perlakuan ini, yaitu yang sama dengan tadi dalam percobaan, itu berupaya diperkecil. Oke. Apa lagi nih? Oh ya. Ya. Bisa kita pertanyaan berikutnya kita bisa lanjutkan dengan klasifikasi rancangan ya. Jadi ada rancangan perlakuan di sini ya, kemudian rancangan lingkungan, rancangan pengukuran. Nah ini, jadi rancangan perlakuan itu ada faktor tunggal, ada atau satu faktor ya, ada lebih dari satu faktor. Yang lebih dari satu faktor atau multifaktor, bisa faktorial, bosaran, split block. Nanti kita berikan perbedaannya. Ini rancangan yang terkait dengan apa yang akan dipengaruhi. Nah, kemudian ini rancangan lingkungan, ini terkait dengan tadi prinsip pengendalian lingkungan atau kontrol tadi ya. Dan bagaimana mengalokasikan pelakuan primitif percobaan. Itu di sini ada rancangan RAL, rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok lengkap, kemudian rancangan tujuh sakar tim. Jadi kalau unit percobaannya relatif homogen, itu kita gunakan rancangan acak lengkap. Tapi kalau tidak homogen, tapi bisa dikelompok-kelompokkan ya, menjadi kelompok yang lebih homogen. Jadi ada satu sumber kekeragaman ya, yang bisa kita kelompokkan menjadi unit percobaan yang lebih homogen, itu maka kita kerajaan acak kelompok lengkap. Seperti tadi ada sumber keragaman lain yaitu tingkat kesuburan lahan yang juga mempengaruhi respon ya, tapi bukan menjadi minat utama ya. Namun itu kalau tidak diperhatikan, itu akan memperbesar dalam percobaan. Nah, kalau sumber keragamannya ada dua, ya, ada dua sumber, misalnya tadi sumber keragaman, kalau tadi ketinggian lerengnya, gitu ya, ketinggian lahan. Kemudian satu lagi ada
ada misalnya itu dari timur ke barat. Ya. Kemudian mungkin ada lagi satu lagi apa ya kalau ketinggian. Mungkin agak susah kalau di lapangan nanti yang di peternakan. Ya. Kemudian kalau rangkaian pengukuran itu bagaimana kita mengukur respon. Ya. Jadi bagaimana misalnya mengukur tanaman, tinggi tanaman padi itu dari mana atau jagung gitu ya. Kita mengukurnya dari mana ke mana. Apakah dari bawah sampai ujung daun yang tertinggi atau mungkin ujung batangnya. Nah, itu yang tahu penelitinya. Harus ditetapkan sehingga yang mengukur punya patokan yang sama. Responnya itu bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Kalau diukur-ukur pakai alat ukur itu kuantitatif. Tapi kalau hanya dikelompokkan saja, ya, maka itu ubah responnya kualitatif. Misalnya hanya yang mati hidup gitu ya. Itu kalau percobaan dengan insektisida misalnya, atau percobaan vaksin tersebut tidak gitu ya. Itu kualitatif. Nah, kemudian kalau kita menamakan rancangan percobaan kita apa? Nah, itu memuat dua hal ini, yaitu rancangan perlakuannya dan rancangan lingkungan. Jadi misalnya untuk faktor tunggal, jadi hanya satu faktor yang ingin dilihat pengaruhnya. Kalau rancangan lingkungannya RAL, yaitu kondisi unit percobaannya homogen, maka itu adalah namanya percobaan faktor tunggal yang dalam rancangan acak angka. Sedangkan kalau rancangan lingkungannya RAKL, yaitu kondisi unit percobaan tidak homogen, yang berasal dari sumber kehomogenannya satu arah. Jadi kita kelompok-kelompokkan menurut arah sumber keragaman tadi. Itu adalah faktor tunggal dalam rancangan acak kelompok lengkap. Nah, sedangkan kalau tidur sangkar Latin ini tidak homogen tapi sumber tidak homogenan itu berasal dari dua arah. Jadi pengendalian ketidak homogennya itu dilakukan dua kali, secara umum disebut baris dan lajur. Nah, kalau untuk ini ya percobaan lebih dari satu itu yang pertama percobaan faktorial tinggal dikombinasikan aja, misalnya tadi percobaan dosis ya, dosis pupuk urea ada 3 naraf misalnya, kemudian varietasnya 4 naraf. Kalau dikombinasikan itu akan membentuk 3 kali 4, ada 12 kombinasi perlakuan. Nah, nanti setiap kombinasi diulang, ada ulangan di situ. Nah, rancangan lingkungannya sama bisa RAL, bisa AKL, bisa RBSL. Nah, kemudian apa bedanya dengan kalau disusun tersarang? Ya, apa bedanya dengan faktorial? Ini
kan tadi taraf-tarafnya dikombinasikan saja ya. Tadi varietas ada 4 taraf, kemudian dosis pupuknya ada 3 taraf, dikombinasikan ada 12. Nah, taraf dari dosis pupuk untuk setiap varietas itu sama kan? Ya. Jadi untuk varietas A ada yang 0, ada yang 20, ada yang 40 untuk dosis pupuknya. Untuk varietas B juga sama seperti itu. Sehingga bisa di-cross-kan, bisa dikombinasikan, disilang. Nah, tapi kalau yang tersarang, nah, taraf suatu faktor tidak sama ya pada berbagai taraf faktor yang lainnya. Maksud, misalnya seperti itu. Misalnya nih, ada 2 jenis obat. Faktor 1 jenis obat. Ada obat A, misalnya tadi obat tidur lah. Obat A, obat B. Kemudian ada dosis rendah, sedang, tinggi untuk masing-masing obat. Nah ini bisa jadi ini nggak sama untuk di dalam obat A yang dikatakan dosis rendah, sedang, tingginya itu belum tentu sama ukurannya dengan rendah, sedang, tinggi pada obat B. Nah, jadi kalau seperti itu tersarang dalam hal ini dosis obat itu tersarang pada jenis obatnya. Ya, jadi miliknya miliknya masing-masing obat untuk dosisnya tadi. Jadi ukurannya nggak sama karena mungkin bahan-bahannya beda ya. Rancangan lingkungannya juga bisa kemungkinan salah satu dari 3 ini. Ya. Namanya mengikuti. Rancangan perlakuan diikuti rancangan lingkungannya. Tersarang ral, tersarang rak. Tersarang itu dari kata nested ya. Oke. Baik. Siapa tadi yang bertanya tentang ini udah bisa dipahami? Saya Bu yang bertanya sudah mulai bisa dipahami. Saya alhamdulillah. Anissa ya. Nah, kemudian split plot ya. Saya kasih ini aja, saya kasih ilustrasi ya. Percobaan 2 faktor. Faktor pertama tadi varietas ya. Ada 4 taraf tadi ya, A, B, C, D. Kemudian faktor kedua adalah faktor pengolahan lahan. Pengolahan lahan itu ada yang dibajak, ya, ada yang dicangkul, misalnya. Atau kalau lahannya petaknya besar-besar, ada bisa ditraktor. Nah, menurut kalian, ya, yang mana yang memerlukan petak yang lebih besar? Pengolahan lahan yang mana? Di antara dibajak, dicangkul. Masih kedengaran nggak nih? Masih Bu. Masih Bu. Ya, oke. Itu sama nggak keperluan petaknya untuk
pengolahan lahan dengan cara dicangkul, dibajak, di traktor. Sama enggak? Beda, Bu. Beda. Yang kira-kira yang memerlukan petak lebih besar yang mana? Dibajak bukan, Bu? Traktor sama bajak gedean mana? Traktor. Ya. Pernah lihat traktor enggak? Traktor tuh mobil gitu ya. Mobil tapi untuk mengolah lahan. Bentuknya mirip kayak mobil kalau ini yang untuk yang bikin jalan tuh, bikin jalan. Ya lebih kecilan dikit lah. Ya. Nah kalau dibajak, ya ini banyak anak-anak kota mungkin jadi nggak pernah dengar. Ya. Kalau dibajak itu kalau zaman dulu itu menggunakan ini pakai kerbau kayak gitu ya. Kerbau itu di belakangnya ada pisaunya. Ya istirahat dulu ya. Oke, baik, kita lanjut ya. Jadi kalau zaman dulu pakai bajak itu dia ditarik oleh kerbau. Tapi kalau sekarang udah pakai mesin, nah, ada mesin gitu. Tapi nggak terlalu besar. Jadi traktor itu karena berupa kendaraan itu hanya bisa dilakukan untuk petak-petak yang besar. Jadi kalau tadi petaknya cuma 3x3 itu kesusahan gitu ya, dan nggak praktis juga mentraktor yang kecil-kecil seperti itu. Nah untuk seperti itu, jadi tidak kalau yang di sini di traktor semua yang sisi sini gitu.
Jadi ini alasannya nih. Dan emang ada beberapa alasan kenapa kita menggunakan split plot. Kalau yang untuk barusan saya berikan ilustrasi itu secara teknis dari faktor tertentu membutuhkan petak yang lebih besar. Ya. Misalnya tadi untuk traktor itu kalau faktorial itu kan misalnya diacak gitu ya, diacak semua, jadi mungkin petak sini dapat A, petak sini dapat B, ya. Kemudian pengolahan lahannya juga kombinasi pengolahan lahan dan apa tadi, dan varietas itu di dalam petak-petak yang kecil-kecil tadi, dan itu secara teknis susah dilakukan di lapangan. Nah, mending kalau petaknya dikelompokkan dulu, ya. Kemudian nih petak yang di sebelah sini di traktor, yang kedua diacak ya, tapi antara di traktor dibajak sama di jangkol tadi itu diacak. Nah baru setelah itu dibagi menjadi, kalau misalnya tadi 4 varietas, petaknya dibagi menjadi 4, baru diacakkan untuk varietasnya, seperti itu. Kalau RAL ya, ke split plot RAL. Jadi seolah-olah jadi ada istilah petak utama di situ ya. Itu pengolahan lahannya itu menjadi faktor petak utama. Kemudian di varietasnya menjadi anak petak di situ. Jadi seolah-olah tadi untuk yang petak utama itu menjadi blok atau menjadi kelompok bagi faktor yang anak petak. Pengacakannya seperti itu. Jadi kalau dibajak meskipun menggunakan mesin itu, tapi masih di orang yang menjalankannya. Cuman pakai mesin yang lebih kecil, bukan seperti kendaraan gitu ya. Cuman didorong aja. Kemudian tingkat kepentingan ya. Jadi kemungkinan dari 2 faktor itu ada 1 faktor yang lebih dipentingkan. Nah, maka itu diletakkan di anak petaknya. Yang kurang dipentingkan sebagai petak utama. Split block. Apa bedanya dengan split plot ini tadi, split plot? Nah, kalau ini secara teknik taraf-taraf dari kedua faktor membutuhkan petak yang besar. Kemudian lebih mengutamakan pengaruh interaksi. Ya, jadi dua-duanya ini merupakan petak utama di situ ya. Misalnya faktor 1 tadi pengolahan lahan, faktor keduanya misalnya faktor penyemprotan gitu, penyemprotan dengan dosis yang beda-beda, atau mungkin naungan ya, dinaungi. Nah, naungan itu kalau biasanya kan
naungan itu yang bentuknya mungkin bisa berupa plastik atau apa gitu ya. Jadi ada 3 misalnya yang terang, yang agak gelap, kemudian yang jadi tingkat ininya kegelapannya beda-beda lah berapa persen gitu ya. Nah itu juga mungkin dipandang kurang praktis membuatnya kalau di petak-petak kecil. Biasanya orang bikin naungan tuh 1 baris itu dinaungi yang sama gitu ya. Nah itu seperti itu. Jadi itu split block. Ini yang lain. Ini pengajakannya bisa dibaca sendiri ya. Ini ilustrasi saja ya. Faktor tunggal dalam RAL. Kemudian ini sama saja tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian ilustrasi lainnya nah ini salah satu strukturnya setelah diacak seperti ini ya. Kemudian ini tadi faktor tunggal dalam rak. Nah ini seperti ini yang terasering ini ya. Jadi ketinggiannya kan beda-beda nih ya. Nah jadi yang paling bawah itu unsur haranya paling banyak biasanya ya. Kalau yang RAL tadi pengajakannya sudah saya jelaskan tadi ya. Kalau mau secara sederhana seperti tadi yang pakai dua kotak tadi. Setelah disusun semuanya misalnya jadi seperti ini. Kemudian kalau faktor tunggal dalam rangkaian acak kelompok, nah ini sebagai kelompoknya ini ketinggian ini. Ya. Misalnya kita ambil 4 aja lah, ya 1, 2, 3, 4. Kemudian ada 4 varietas tadi ya. Maka di setiap ketinggian ini diacak ke 4 varietas tersebut. Sehingga misalnya seperti ini. Ini blok 1 atau kelompok 1, di kelompok 2, kelompok 3 diacak perlakuannya. Ya. Jadi perlakuan dilakukan pengacakan di masing-masing blok atau kelompok. Nah, kemudian ini yang RBSL, dan bujur sangkar Latin. Jadi, nah ini contohnya ada sapi nih, ya. Sapi. Nah, biasanya percobaan dengan sapi itu juga mahal. Nggak bisa kita pakai sapi banyak-banyak. Nah, ambing sapi itu ada 4. Ya. Kemudian misalnya ingin membandingkan ini ya, pengaruh pemberian ransum ya. Jadi beberapa jenis ransum terhadap produksi susu sapi misalnya ya. Nah, ini satu sapi ini ambingnya ada 4. Ya. Nah,
kemudian itu urutan pemerahan ya, itu diduga juga mempengaruhi. Ya, selain posisinya, ya. Jadi posisinya tadi ada 4 posisi, mungkin kiri depan ya, belakang. Ini ada 4 nih, kiri depan, belakang depan, kiri belakang, ya, kanan depan, kanan belakang. Ya, itu udah ada 4. Ya. Kemudian sumber keragaman lainnya itu urutannya. Ya. Urutannya itu ya yang mana yang diperah dulu itu juga diperkirakan mempengaruhi. Nah, maka itu ada 2 sumber keragaman. Jadi posisinya, kemudian urutannya. Perlakuannya apa tadi? Jenis ransum. Jadi di situ diperlukan nggak terlalu banyak sapinya jadinya seperti itu. Ya. Nah, kalau seperti ini itu banyaknya baris harus banyak sama dengan banyaknya perlakuan, sama dengan banyaknya kolom. Yang baris tadi bisa posisinya, kemudian yang kolomnya itu urutan, ya. Kemudian perlakuannya jenis ransum. Ubah respon yang diamati produksi susunya. Oke. Ini baca sendiri aja ya. Sudah selesai. Oke, baik, silakan. Bagian mana yang perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut, silakan. Ayo, kalau nggak ada yang bertanya. Kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya ya. Kalau Bu Vika tuh tadi di videonya kan percobaannya tentang ini ya, tentang apa tadi, bikin kue gitu ya. Nah, itu juga bisa menggunakan prinsip-prinsip perancangan percobaan. Misalnya, jadi akan tujuannya membandingkan beberapa resep cookies gitu ya. Misalnya ada 4 ya. Kemudian yang diamati itu tingkat kerenyahannya misalnya. Kan ada cookies itu yang renyah, ada yang agak keras kayak gitu ya. Nah, kemudian kalau cookies itu tentunya perlu ada oven gitu ya, di oven. Nah, misalkan nih di setiap resep itu diulang ya, diulang sebanyak 3 kali kan tadi perlu diulang ya, salah satu prinsip
perajaan percobaan itu perlu ada ulangan. Nah, jadi setiap resep diulang 3 kali. Sehingga sebenarnya ada berapa tuh? Ada berapa? 4 kali 3. 4 kali 3. Nah, kemudian oven. Oven itu mempengaruhi nggak ke tingkat kerenyahan? Jadi misalnya ovennya itu nggak banyak, ya ovennya nggak banyak, ovennya hanya 1. Jadi nanti ini diulang gitu, setelah matang 1 diulang lagi gitu. Nah, itu ada dugaan ya kalau nanti setelah diulang itu ada efek pemanasan gitu ya. Kalau ovennya digunakan yang pertama dengan berikutnya, itu kemungkinan ada efeknya gitu, sudah lebih panas gitu ya. Nah, itu bisa dikontrol, kita lakukan pengendalian. Nah, itu kan mempengaruhi juga ya panas enggaknya itu terhadap tingkat kerenyahannya itu. Jadi cepat kering gitu. Nah, itu bagaimana mengendalikan hal itu? Nah, urutan pembakaran tadi ya dengan oven itu kita bisa jadikan sebagai kelompok ya atau blok. Nah, kemudian biasanya kan di oven ada sub-subnya tuh ya. Ada bagian bawah, bagian tengah, bagian atas gitu ya. Nah, itu kan diduga ada pengaruhnya juga tuh posisinya. Bagaimana mengatasi keragaman akibat posisinya itu. Kemudian misalnya posisinya kalau hanya 1 ya ada yang di tengah, ada yang di pinggir, ada yang sebelah kiri, kanan, tengah gitu ya. Nah, itu mengatasi seperti itu yang tadi dengan prinsip pengajakan gitu ya. Meletakkannya itu diajak. Gitu. Meletakkan loyang-loyangnya itu ya. Nah, jadi intinya apa? Kalau kita mau melakukan percobaan tadi kita pilih dulu ya faktor yang ingin dilihat pengaruhnya, faktor utama ya yang ingin dilihat pengaruhnya itu apa, kita ingin melihat pengaruh apa, kemudian perubahan respon apa saja yang diamati, mungkin tidak hanya 1 ya. Kalau di pertanian itu banyak biasanya, misalnya selain kalau ini kan kalau produksi itu nanti waktu panen kan ya, tapi tinggi tanaman tuh bisa diukur berapa minggu setelah tanam, nanti berapa minggu lagi, misalnya seminggu setelah tanam, 2 minggu, 3 minggu, dan seterusnya. Bisa berulang gitu. Namanya repeated measurement itu. Kemudian misalnya tadi kalau panen, diamati berapa sih banyaknya butir per malai gitu ya.
butir padi. Ya, saya kenalkan istilah-istilah karena kalian di IPB kurang pertanian, ya, malai-malainya itu. Nah, itu juga sudah dicatat. Kemudian berat 1000 butir misalnya. Banyak yang dicatat. Jadi untuk selain pengubah hasil padinya gitu ya, produksi padinya, biasanya dicatat yang lain-lain juga yang terkait ya, terkait dengan pertumbuhan, misalnya tinggi tanaman atau ada apa lagi, kalau di jagung mungkin jumlah daun dihitung juga kadang-kadang gitu. Nah, kemudian perhatikan juga kondisi lingkungan yang dihadapi. Kalau untuk percobaan-percobaan di laboratorium biasanya relatif homogen. Banyak kan menggunakan eral pencahayaan lingkungannya. Tapi kalau di lapangan kita perhatikan ada gradien kesuburannya atau mungkin faktor lain apa yang bisa kita kelompokkan sehingga dalam satu kelompok menjadi lebih homogen. Itu nanti jadi kerak. Tapi kalau kita yakin di situ udah kondisinya homogen ya nggak apa-apa pakai eral juga. Ya. Oke, baik. Silakan nanti dibaca-baca lagi. Ya. Saya kira cukup ya kalau nggak ada pertanyaan ya. Jadi ini kelihatannya banyak, tapi sebenarnya overview semua ya. Jadi silakan nanti untuk mendalami nanti beberapa dari kalian yang ke arah pertanian yang ilmu sains ya, yang itu mungkin nanti dapat lagi ya yang lebih detail. Saya kira cukup ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Oke, sudah? Nggak ada pertanyaan lagi? Oke, tidak ada, Bu. Oke, baik. Saya sudahi ya.